Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Coba saya cek ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Tapi ada satu hal yang sedikit perlu dilengkapi, perlu disempurnakan ungkapan atau ucapan salam. Salam itu kalau ditulis dari kanan berarti tulisan apa namanya adik-adik? Arab. Kalau tulisan Arab itu Assalamu alaikum gitu kan, warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk menjawabnya wa alaikum assalam, mim sukun ketemu alif lam as itu didomahkan. Jadi wa alaikumussalam, wa alaikum assalam bacanya gimana? Wa alaikumussalam. Berarti yang menjawabnya wa alaikumussalam ada yang kurang huruf apa? Domah ya, mimnya kurang domah. Berarti kalau ditulis Indonesia wa alaikum salam yang mestinya wa alaikumussalam, berarti kurang apa? Kurang mu ya, kurang mu. Berarti Anda koreksi mu, padahal mu itu Muhammadiyah loh ini ya, berarti Anda korupsi. Nah karenanya siapkah Anda dituntut sebagai koruptor? Tidak. Jawab, apakah Anda siap jadi koruptor? Ya. Kalau tidak mau kembalikan U-nya ya. Jadi coba Anda ucapkan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi yang ketiga. Kalau masih ada yang mengucapkan waalaikumsalam, berarti Anda memang bakal koruptor. Ya, coba. Siap? Kompak? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti Anda sudah mengucapkan dengan sempurna, mengucapkan dengan baik, dan ini bukan hanya berlaku saat ini, berlaku untuk selamanya, seterusnya. Jadi nanti kalau Anda ketemu teman, Assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam. Nanti ketika di rumah Assalamualaikum, yang di rumah pun harus jawab waalaikumsalam. Siap gerakan perubahan? Yang biasanya waalaikumsalam harus berubah menjadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Baik, alhamdulillah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah selesai menghitungnya. Nah, diantaranya pada pagi hari ini kita semuanya sehat, alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam keadaan penuh semangat, alhamdulillah. Di ruangan ini didampingi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Rasdio. Ya, alhamdulillah. Ini pemimpin yang luar biasa, mau membersamai kita. Di ruangan ini kita dibersamai oleh Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan tolabul ilmi, mudah-mudahan menambah pahala. Alhamdulillah. Baik, saya ingin nanya, apakah Anda dipanggil adik, mas, anak-anak, atau apa enaknya? Saya ngobrol sama kalian tuh apa? Mas, oh bro, om. Masya Allah, ada dipanggil tante segala ini. Baik, ya, yang bahasa populer saja ya, bisa dipanggil mas, bisa dipanggil kak ya, mas atau mbak. Yang di belakang ada mbak tau itu, mbak. Baik, tolong perhatikan dulu mas dan mbak-mbak yang ada di sini. Siap menyimak, siap ngobrol. Kalau nyimak bisa nggak sambil ngobrol? Kalau saya nanya siap menyimak jawabannya siap. Tapi kalau siap ngobrol jawabannya tidak. Siap menyimak? Siap ngobrol? Coba sekarang tes semangatnya dulu. Mana semangatmu? Jawab. Ini semangatku, sambil angkat tangan. Mana semangatmu? Belum kompak. Coba saya ingin mengajak kalian untuk mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan kanan. Coba saya ajak dulu. Mana semangatmu? Jawab. Ini semangatku. Mana semangatmu? Yang tidak angkat tangan berarti kurang sehat. Yang tidak angkat tangan berarti males. Yang tidak angkat tangan berarti tidak menunjukkan syukur kepada Allah. Siap bersyukur? Angkat tangan kiri sekarang. Yang tidak angkat tangan kiri berarti pemalas. Angkat tangan dulu, gerakan tangan kiri, gerakan. Ya, baik. Turunkan dulu. Sekarang saya bilang, mana semangatmu? Langsung mengepalkan tangan. Ini semangatku. Mana semangatmu? Nah gitu. Ini tolong Bapak Ibu guru ikut bantu semangatnya. Oke, Bapak Ibu guru siap? Ya. Sekarang dua tangan, angkat tangan, gerakan semuanya. Ayo gerakan semuanya. Ya, gerakan dulu dua tangan. Ini yang cewek-cewek agak malu-malu Pak di belakang. Wah, ini saya harus lihat ini. Mana ini? Ayo semuanya. Ya. Semangat, oke.
Semangat. Turunkan dulu, turunkan dulu. Sekarang begini, saya bilang mana semangat, jawab ini semangatku. Mana semangatmu? Ini nanti saya suruh push up ini. Enggak mau angkat tangan yang sini. Ini yang topi-topinan ini, yang pakai topi ini sama belakangnya. Coba semuanya. Mana semangatmu? Alhamdulillah, baik. Takbir. Oke, berarti siap menyimak dalam keadaan semangat. Baik. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Tadi ada yang dengar gak? Nama saya siapa? Kurang dengar. Siapa nama saya? Sebentar, saya perkenalkan. Diam dulu, diam. Nama saya Al Furqon. Siapa? Biar akrab panggil saja Mas Al. Ya, nama saya siapa tadi? Al. Panggil saja Mas. Nah, gitu. Mas Al mau ngomong boleh? Mas Al mau ngobrol bisa? Oke, siap. Tapi kalau biar lebih terhormat biasanya dipanggil Usfur. Apa itu Ustadz. Furqon. Ustadz Furqon. Itu kalau di bahasa Arab kan usfur artinya manuk empret. Jadi Anda bersama burung empret di sini. Oke? Baik. Teman-teman, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, saya ingin nanya, apakah Anda siap masuk surga? Apakah Anda mau masuk surga? Syaratnya apa? Sholat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Zakat. Emang Anda ini, mas-mas, mbak-mbak di sini sudah siap zakat? Wajahnya kurang meyakinkan ini. Baik. Ternyata untuk masuk surga bukan hanya dengan sholat saja. Sholat wajib dan itu harus dikerjakan. Ternyata untuk bisa masuk surga tidak hanya puasa saja. Ada amalan yang bisa menjadi penyebab masuk surga. Siap mendengarkan? Ada sebuah hadis, coba ikuti saya. Ya ayyuhan nas. Ada yang hafal, ada yang tahu artinya? Ya. Wahai sekalian manusia. Coba ulangi. Ya ayyuhan nas. Artinya apa tadi? Wahai sekalian manusia. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah, saya berdiri sini ya. Biar kelihatan ya. Saya biar kelihatan, biar saya kelihatan dan saya bisa melihat. Khususnya yang di belakang, tuh yang lagi ngobrol berdua saya tahu jadinya tuh. Tuh. Nah, itu. Baik. Afsus salam. Ulangi. Afsus salam. Artinya apa? Menjawab salam. Wah, terjemahan keren ini. Afsu itu artinya tebarkan. Ya, sebarkan. Afsu assalam yaitu mengucapkan salam. Atau bisa diartikan umum, tebarkan kedamaian, tebarkan kerukunan, ya. Itu secara makna bahasa, tapi bisa secara makna istilah, yaitu tebarkan ucapan assalamu alaikum. Jadi tebarkan salam. Itu yang pertama, dari awal. Ya ayyuhan nas. Afsus salam
wa at'imut ta'am. Wa at'imut ta'am. Apa artinya wa at'imut ta'am? Berilah makan ya kepada orang lain makanan, yaitu artinya berbagi makanan. Itu yang kedua. Ulangi dari awal. Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am. Sudah hafal? Harus hafal ya. Yang ketiga, wasilul arham. Semua. Wasilul arham. Artinya apa? Sambunglah tali silaturahmi. Yang keempat, wasallu. Semuanya. Billaili wan nasu niyam. Apa artinya wasallu billail? Salat malam. Wan nasu niyam artinya saat orang-orang sedang pada tidur. Apa pahalanya? Apa balasannya? Dapat imbalan apakah kalau melaksanakan satu, tebar salam, beri makan atau berbagi makanan. Yang ketiga adalah menyambung tali silaturahim. Yang keempat, rajin sholat malam. Dapat apa? Tadkhulul jannata bisalam. Coba. Tadkhulu semuanya. Tadkhulul jannata bisalam. Artinya kalian masuk surga dengan damai, dengan aman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Saya akan membahas satu persatu dari 4 macam penyebab masuk surga. Judulnya apa tadi? Amalan-amalan penyebab masuk surga. Apa? Amalan-amalan penyebab masuk surga. Ada 4. 1, menebar salam. Coba perhatikan, apa lafal salam yang biasa kita ucapkan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya, apa artinya? Assalamualaikum artinya apa? Artinya semoga kalian mendapatkan kesejahteraan. Apa artinya? Semoga kalian mendapatkan kesejahteraan. Warahmatullah, dan mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Wabarakatuh, dan mendapatkan keberkahannya, yaitu barokah dari Allah Ta'ala. Mas-mas, mbak-mbak, perhatikan, salam itu adalah doa. Salam itu mendoakan orang lain. Salam itu berharap orang lain mendapatkan 3 hal. 1, mendapatkan kesejahteraan. 2, mendapatkan kasih sayang Allah. 3, mendapatkan keberkahan Allah. Coba. Yang pertama, assalamu alaikum. Jadi ketika umpamanya saya mengucapkan assalamualaikum, saya sedang apa kepada kalian? Mendoakan. Kalau kalian didoakan, suka tidak? Kalau suka, balas atau tidak? Apa hukumnya membalas salam? Nah, itu makanya kita kalau didoakan orang lain berupa salam harus terima kasih. Kita senang dengan orang yang mengucapkan salam.
kita berterima kasih dengan cara membalas juga. Kalau begitu, adik-adik maunya didoakan satu saja atau dua atau bahkan tiga? Mau didoakan satu, dua atau tiga? Coba saya ingin ngobrol santai. Biasanya kalau kalian salam itu komplit atau hanya assalamualaikum? Biasanya mengucapkan assalamualaikum atau semuanya komplit? Biasanya cuma mengucapkan assalamualaikum. Itu artinya apa? Mendoakan cuma satu macam. Berarti kalau kemudian ada orang yang mendoakan cuma satu macam, kita mau balasnya satu atau dua? Kalau bisa malah tiga. Jadi kalau assalamualaikum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau ada bilang, ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dijawab waalaikumsalam, yang jawab berarti orang apa namanya? Orang pelit. Didoakan tiga, balasnya satu. Ada nggak seperti itu? Siapa dia? Coba tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Mana semangatmu? Alhamdulillah. Jadi jangan jadi orang pelit. Harus balas dengan lebih baik. Ya, kalau ada orang mengucapkan salam, balaslah bi ahsani minha, dijawab dengan yang lebih baik. Siap? Setuju? Sepakat? Nah, karena di dalam salam itu ada permohonan mudah-mudahan sejahtera. Siap menjadi orang sejahtera? Siap mendapatkan kesuksesan dunia? Siap menjadi orang kaya? Kira-kira Anda kalau jadi orang kaya, sejahtera hidupnya, kira-kira umpamanya ini, hanya umpamanya, Anda punya uang 1 miliar, mau buat apa? Saya ulangi, kalau kamu punya uang 1 miliar, mau buat apa? Sebentar, pelan-pelan. Saya mau nanya yang di depan, Mas. Kalau kamu punya uang 1 miliar buat apa? Haji, keren, haji. Ya. Coba sebentar. Ayo Mas. Nutup pintunya buka. Nah. Ayo. Kalau kamu punya uang 1 miliar buat apa? Buat apa? Kalau punya uang 1 miliar buat apa? Buat beli motor toh. Wah, ini pembalap ini RE King ini. Tahu nggak RE King? RE King itu motornya pencuri. Suka balap dan ngebut. Ya nggak apa-apa. Itu angen-angennya pengen beli motor. Baik. Jadi begini. Coba mbak-mbak yang di belakang. Sebelum saya memberi gambaran. Aduh, yang mana ya? Yang paling belakang lurus saya. Itu siapa itu? Yang pakai masker? Bu guru toh? Siapa itu? Ayo, tolong bantu jawabannya. Nggak kelihatan mas saya dari sini.
Oh ya sudah, pokoknya kalau dapat uang 1 miliar saya akan munduk-munduk gitu ya. Ya sudah. Baik begini, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, contoh, kalau saya punya uang 1 miliar akan saya bagikan ke kalian semuanya. Setuju? Kalau saya punya uang 1 miliar akan saya beri kalian semua uang. Siap? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Kenapa? Karena Anda merasa kalau punya uang, merasa ini hanya untukku, hanya untuk diriku, tidak pernah berpikir untuk berbagi ke orang lain. Betul? Padahal di antara penyebab masuk surga adalah orang yang suka berbagi kepada orang lain. Siap nggak kalau punya uang 1 miliar uangnya diberikan ke sekolahan? Jawab. Seandainya Anda punya uang 1 miliar, siap nggak untuk sekolahan? Wong iki baru umpomo. Ini sedang membuat mental kita jangan terlalu cinta harta. Apa yang kita miliki sesungguhnya hanyalah amanat dari Allah. Kalau kita punya harta, itu ada hak milik orang lain. Dengar? Kalau Anda punya uang, punya harta, itu harus ada dibagi untuk fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Setuju? Baik, intinya kita mengucapkan salam itu mendoakan orang lain agar dapat sejahtera. Kalau kita doakan orang lain sejahtera, orang lain pun akan mendoakan kita jadi orang sejahtera. Kalau kita sejahtera, insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Allahumma. Itu yang pertama. Yang kedua, warahmatullah. Waktunya masih. Warahmatullah, kasih sayang Allah. Saya ingin nanya, Anda ini rata-rata umur berapa? Adik-adik, mas, mbak, umurnya berapa rata-rata? 17. Masa 14? Ya. Saya ingin nanya, kalau mendengar kata rahmat, kalau mendengar kata sayang, itu apa yang kalian pikirkan? Umpamanya ada dengar kata sayang, itu pikirannya apa? Wah, ini dak-dikduk pikirannya nih, hatinya nih. Coba, apakah kalian punya rasa sayang? Punya. Sayang kepada siapa? Nah, kepada orang tua, ya, kepada keluarga. Oke. Saya ingin ganti kata sayang dengan cinta. Apakah Anda punya rasa cinta? Punya. Nomor 1 cinta kepada siapa? Nomor 1 cinta kepada siapa? Kepada Allah. Baik, saya ingin buktikan. Saya ingin buktikan. Apakah Anda punya kekasih? Wah, ini mulai terdeteksi ini. Ya. Coba. Kalau kalian ya punya kekasih, itu bagaimana rasanya? Senang dan bahagia. Betul. Saya lanjutkan dulu. Adik-adik, saya akan ilustrasikan, saya akan gambarkan. Ada 2 orang, yang satu laki-laki, namanya umpamanya, namanya siapa ya? Namanya sebentar, ya. Saya mau kasih nama kira-kira ya. Jadi umpamanya ada namanya
Mas Parjo umpamanya. Kalau ada yang sama maaf, ini hanya contoh. Mas Parjo. Kemudian perempuannya namanya Turkiem umpamanya. Kira-kira Turkiem yang cinta sama Parjo, ya, ketika dengar Mas Parjo mau datang ke Turkiem, kira-kira Turkiem gimana rasanya? Wah, senang sekali, merasa bahagia, betul? Demikian pula Mas Parjo ketika mau ketemu Turkiem, bagaimana rasanya? Senang dan bahagia, betul? Baik, yang saya ingin sampaikan bahwa sesama manusia itu saja bisa merasakan bahagia ketika ada rasa sayang, ada rasa cinta. Nah, kira-kira kalau kita dapat kasih sayang, dicintai Allah Sang Pencipta yang memberi kita sehat, yang memberi kita kuat, yang memberi kita luar biasa, yang kita miliki nikmat, ya, nikmat yang kita dapat, kira-kira bahagia tidak? Harus lebih bahagia. Jadi saya ingin mengatakan, kalau Anda mencintai seseorang saja itu bisa bahagia, apalagi kalau mencintai Allah dan dicintai Allah. Siap cinta untuk Allah? Siap mencintai Allah? Coba sekarang bedakan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Coba, kalau saya menyebut nama Allah, kira-kira Anda bergetar atau tidak? Dengarkan dulu. Allah. Coba rasakan. Sekarang ucapkan Allah. Semuanya pejamkan mata sekarang. Pejamkan mata, pejamkan mata, pejamkan mata. Lalu dengarkan dulu, dengarkan dulu. Allah. Coba rasakan dulu. Allah. Sekarang ucapkan. Ucapkan lagi. Kayaknya belum ada getaran sama sekali. Sekarang saya ingin kalian yang merasa sudah punya pacar, halo, yang sudah punya pacar, halo, sebutkan nama pacar Anda di hati masing-masing. Hitungan dimulai, hitungan mau dimulai. Setiap orang dari kalian yang merasa punya pacar, sekarang ucapkan nama pacarmu. Ayo sekarang ucapkan. 1, 2, 3, ucapkan. Halo. Halo. Coba saya ingin nanya, Mas, ini yang samping belakang kamu. Siapa nama pacarmu? Hah? Bener. Wah, ini nggak laku ini. Baik, baik. Sebentar, yang pakai topi, Mas. Kamu. Ah, siapa nama pacarmu? Siapa nama pacarmu? Ayo ngaku. Joko. Masa Joko? Bahaya ini. Wah, bahaya ini. Masa laki-laki cuma suka laki-laki? Wah, bahaya ini. Nama pacarmu siapa? Wah, baik. Baik, tenang. Jadi saya hanya ingin mengajak kalian bagaimana rasa bahagianya ketika disebut nama sang pacar. Kalau Anda bisa merasakan senang, bisa merasakan bahagia ketika disebut sang kekasih, berarti Anda normal. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa
Manusia dihiasi dengan cinta syahwat dari kalangan wanita. Itu artinya apa? Laki-laki dianugerahi rasa cinta kepada perempuan, dan otomatis perempuan pun ada rasa cinta kepada laki-laki. Itu normal. Tapi maksud saya, ketika Anda bisa merasakan rasa getaran hati bahagia ketika disebut nama sang kekasih, maka wajib lebih bergetar ketika disebut nama Allah sebagai kekasih kita. Sepakat? Coba sekarang pejamkan mata lagi, tenangkan, heningkan, tentramkan batin Anda. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bicara kecuali saya. Tenangkan, pejamkan mata. Anda fokuskan bahwa kita punya sang kekasih, kita punya yang kita cintai, kita punya yang maha kekasih, maha penyayang. Siapakah dia? Allah. Dengarkan, Allah. Bagaimana hatimu? Sekarang Anda ucapkan semuanya, Allah, semuanya. Sekarang ucapkan, la ilaha illallah, semuanya. La ilaha illallah. Ucapkannya dengan tekanan dan nada, semuanya. La ilaha illallah. Sekali lagi, sambil acungkan jari, telunjuk, semuanya angkat tangan, telunjuknya sambil menggerakkan begini, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Kalau Anda sudah bisa menggetarkan pikiran Anda, sudah bisa menggetarkan badan Anda, sudah bisa menggetarkan Anda, hati Anda, berarti Anda orang beriman. Siap menggetarkan hati? Ikuti saya. La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah. Lanjutkan. Muhammadur Rasulullah. Tangannya begini. Muhammadur Rasulullah. Semuanya. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, adik-adik semuanya latihan mencintai Allah di atas segalanya. Latihan mencintai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segalanya. Siap? Katakan siap. Siap? Alhamdulillah. Yang ketiga, wabarakatuh, yaitu mendapatkan keberkahan dari Allah. Ada satu cerita di zaman Nabi Muhammad. Jawab, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat ingin mengadakan acara. Persiapannya terbatas, menunya sedikit, tapi ternyata yang datang tamunya itu banyak. Coba tebak, kalau makanan yang disiapkan sedikit, tamunya banyak, cukup tidak? Cukup tidak? Cukup tidak? Logikanya tidak cukup. Coba saya nanya lagi, Mas, itu Mas, yang kakinya ditekuk, yang kakinya sampingnya itulah. Ya, coba namanya siapa, Mas?
Sebelahnya, depan kamu itu. Ah, itu dia. Ya. Coba tadi yang saya ceritakan tentang apa, sayang? Tentang apa? Salam. Betul? Bukan, tadi lihat ada acara ya, makanannya dengan tamunya. Tadi bilang saya cerita salam, betul? Atau salah? Coba ulangi, saya cerita apa? Coba tanya sebelahnya. Tadi saya cerita apa? Boleh kasih tahu, yang lain kasih tahu, boleh. Apa tadi saya cerita apa? Ya, kasih tahu Mas, kasih tahu. Kamu gimana? Tamu lebih banyak dari hidangan makanannya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuknya. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Baik. Terima kasih Mas yang ngasih tahu kepada yang tidak tahu. Pahalamu lebih besar dan lebih banyak. Alhamdulillah. Orang yang hadir tapi ketika ditanya tidak tahu berarti belum mendengarkan. Tapi bukan berarti tidak tahu, hanya belum fokus. Baik. Coba yang mulai menguap. Mulai menguap. Coba. Tadi ceritanya apa tadi? Ada tamu, ada apa? Coba ceritakan. Ada tamu orang lain terus? Ya, ada tamu banyak tapi kekurangan hidangan. Baik, ya. Lengkapi dulu. Ada acara persediaannya terbatas tapi tamunya banyak. Berarti mestinya cukup nggak Mas? Tidak cukup. Baik. Jawaban yang benar. Tepuk tangan dulu. Baik. Ingat. Itu logika. Dengarkan. Ternyata kalau Allah memberi berkah, kalau Allah memberi karunia keberkahan kepada menu dan makanan yang ada, hidangan yang disiapkan, sekalipun jumlahnya sedikit, seperti yang terjadi di zaman Nabi, di zaman sahabat, hidangannya sedikit, tapi tamunya banyak. Ternyata hidangan yang pas-pasan itu cukup untuk semua tamu. Itu namanya makanan yang barokah. Contoh begini, nanti saya akan kisah tentang berbagi makanan, yaitu tadi dalam hadis disebutkan wa'at'imut ta'am, ya kan, yaitu berbagilah makanan. Saya ulangi lagi, wa'at'imut ta'am, ucapkan, berbagilah makanan. Jadi kita jangan melihat jumlah makanannya, tapi bagaimana makanan yang ada bisa cukup dibagikan atau bisa terbagikan. Itulah makanan barokah. Contoh, pernah nggak Anda punya satu pisang? Pernah nggak? Pernah. Lalu ada teman yang minta, ya, ada teman yang minta, bisa nggak satu dimakan bersama? Berarti pisang yang Anda miliki walaupun cuma satu, lalu bisa makan berdua atau bahkan bertiga atau lebih, itu namanya makanan berupa pisang yang penuh barokah. Sepakat? Jadi kalau kita punya sesuatu, siap berbagi? Orang yang suka berbagi makanan adalah penyebab masuk surga. Dan makanan yang dibagikan itu makanan yang penuh barokah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Allahumma amin. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Belum sekian dan belum terima kasih. Artinya masih berlanjut. Kurang berapa menit? Baik. Boleh tambah? Terima kasih Bapak.
Mau mendengarkan adik-adik? Siap lanjutkan? Mana semangatmu? Yang kiri, mana semangatmu? Dua kanan, mana semangatmu? Takbir. Yang belakang malu-malu kucing. Berarti ada kucingnya di belakang. Coba yang cowok diam. Sekarang khusus yang cewek. Kalau ada cowok angkat tangan berarti kecewek-cewekan. Ya, setuju yang cowok diam? Pejamkan mata yang cowok. Pejamkan mata yang cowok. Khusus yang putri. Ayo, mana semangatmu? Wah, luar biasa. Baik, itu baru kuat dan semangat. Udah buka matamu, yang cowok buka matamu. Baik. Saya lanjutkan. Tadi hadisnya, coba semua ikuti saya. Ya ayyuhan nas, semuanya. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ada yang hafal? Coba siapa yang hafal? Coba. Ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Baik, saya lanjutkan dulu. Yang kedua, wa'at imut to'am, yaitu berbagi makanan. Jadi salah satu penyebab masuk surga adalah orang yang suka berbagi makanan. Contoh, Aisyah radhiyallahu anha pada suatu hari, dengarkan, saya cerita, nanti saya minta ada yang suruh ngulangi cerita. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari punya satu biji korma. Lalu korma itu mau dimakan. Tiba-tiba datang orang minta. Coba tebak, ada satu biji korma yang mau dimakan, tiba-tiba datang orang meminta. Kira-kira apa yang dilakukan Aisyah? Tebak. Kasihkan? Nah, Aisyah nggak makan dong. Oh, puasa. Saya ingin lanjut cerita. Aisyah kemudian memberi pengertian kepada si peminta bahwa saya butuh korma ini sebagaimana engkau juga butuh korma ini. Bagaimana kalau satu biji ini kita belah jadi dua? Kira-kira setuju nggak? Setuju, karena memang Aisyah butuh makan korma, orang itu juga pengen korma. Lalu solusinya satu dibelah dua, maka yang sebelah diberikan kepada orang yang minta, dan yang separuh lagi dimakan untuk dirinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah sifat orang yang suka berbagi, sekalipun hanya punya satu, tapi mau berbagi. Dan ini menunjukkan makanan yang barokah, satu bisa untuk semua. Nah, karena itu, siapkah Anda berbagi? Maukah Anda suka berbagi ke teman-teman?
Kalau Anda punya uang, umpamanya uang 5.000, ternyata ada teman 4 orang yang bersamamu, mau nggak jajan dengan 5.000 bersama 5 orang? Mau? Kalau Anda mau, Anda adalah orang beruntung. 1, 5.000 bermanfaat untuk teman-teman Anda, dan itu namanya uang yang barokah. 2, Anda beruntung saat berbagi dengan tulus ikhlas, Anda dapat pahala. 3, pahala itu menjadi penyebab masuk surga. Siap? Mau? Coba kapan Anda buktikan? Survei membuktikan. Maukah Anda berbagi? Dan berbagi itu tidak harus jumlah besar, tidak harus berjumlah banyak. Seberapapun Anda punya, lalu berbagi dengan yang lain, niat karena Allah, niat mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan mendapatkan pahala yang menjadi penyebab masuk surga. Dengar, berbagi itu penyebab masuk surga. Coba saya ingin nanya, ceritakan lagi. Yang tengah-tengah yang pakai topi. Coba. Aisyah tadi saya cerita tentang Aisyah apa? Berbagi. Ceritanya gimana tadi? Korma dibelah, sebelum dibelah gimana ceritanya? Aisyah punya 1 biji korma, lalu ada yang minta. Apa yang dilakukan Aisyah? Kasih tahu, teman-temannya kasih tahu sama dia. Dibelah 2, terus yang setengah dibagikan dimakan Aisyah, yang setengah kepada yang separuh untuk yang minta, yang separuh untuk diri Aisyah. Betul? Baik, tepuk tangan untuk dia. Alhamdulillah. Ini contoh orang yang mendengarkan walaupun setengah memperhatikan, tapi mudah-mudahan dapat pahala dan kebaikan. Allahumma. Semuanya dengar ceritanya? Semua siap berbagi? Berbagilah dengan teman-teman apapun milik Anda. Siap? Setuju? Jawab, aku siap. Apakah Anda siap berbagi? Jawab. Angkat tangan, aku siap. Apakah Anda siap berbagi? Sekali lagi, apakah Anda siap berbagi? Dijamin masuk surga. Allahumma amin. Belum terakhir, yang ketiga. Coba dengar. Tadi yang ketiga tentang apa ya? Wasallu. Belum. Wasilu. Apa tadi? Wasilul arham. Jam berapa? Wasilul arham. Wasilul arham artinya apa? Menyambung tali silaturahmi atau silaturahim. Saya ingin nanya, apa makna rahim? Rahim itu asal usul artinya adalah sayang. Rahim itu di mana? Di kandungan seorang ibu. Anda lahir dari siapa? Dari ibu. Di mana dulu Anda? Di rahim ibu. Maka yang namanya menyambung tali silaturahim atau bahasa Indonesia yang populer silaturahmi apa? Yaitu menyambung antara orang yang masih satu kandungan, satu rahim, satu keluarga, satu kerabat. Itu yang asli makna dari sambunglah tali silaturahim. Jadi umpamanya
Anda dengan kakak, dengan adik, itu namanya yang satu rahim, satu keluarga, satu nasab, satu kerabat. Itu harus dijaga, harus erat hubungannya. Jangan sampai ada yang putus hubungan dengan kakak dan adik. Wajib selalu akrab, wajib selalu dekat, wajib harus selalu bersambung dengan kakak adik. Tidak boleh ada yang nakal kepada adiknya, tidak boleh ada yang suka mengganggu kakaknya. Itu akan menjadi penyebab putusnya tali silaturahim. Sepakat? Setuju? Coba katakan, aku siap menghormati kakak-kakakku. Aku siap menyayangi adik-adikku. Sekali lagi, aku siap menghormati kakak-kakakku. Aku siap menyayangi adik-adikku. Kalau kalian mengganggu kakakmu, berarti Anda menjadi penyebab putus tali silaturahim. Kalau Anda tidak sayang pada adik-adik Anda menjadi penyebab putus tali silaturahim. Dengar, wajib sayang kepada adik-adik, wajib hormat kepada kakak-kakak. Inilah pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya harus erat hubungan dengan sesama. Dengar, itu secara asal usul maknanya. Tapi dalam bahasa Indonesia, arti dari tali silaturahim itu berkunjung kepada kerabat, berkunjung kepada teman, berkunjung kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu bahasa Indonesia lebih populer. Jadi kalau Anda menuju ke rumah teman, itu juga biasanya disebut silaturahmi. Walaupun sebenarnya itu adalah silatul ukhuwah, menyambung persaudaraan. Jadi ingat, yang namanya silaturahim itu khusus kerabat. Yang namanya menyambung teman, menyambung tetangga, itu namanya silatul ukhuwah, menyambung persaudaraan. Tapi karena bahasa Indonesianya sudah umum, maka kita tetap mengatakan silaturahmi. Siap berbaik dengan tetangga? Siap berkunjung ke teman-teman? Siap berkunjung kepada saudara-saudara? Itu untuk menjadi penyebab tersambungnya tali silaturahmi atau tali silaturahim yang menjadi penyebab masuk surga. Mudah-mudahan kita rajin menyambung silaturahim. Allahumma amin. Semoga kita menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Yang terakhir, saya pengen nanya, Anda pengen nggak masuk surga? Kira-kira Anda itu kalau masuk surga, di sana dapat rumah nggak ya? Halo? Dapat. Dari mana jaminan rumah Anda di surga? Halo? Ada yang pernah membaca minta rumah di surga? Ada? Apa coba? Surat Al-Ikhlas. Baik, ini saya pending dulu. Nanti saya akan tutup dengan materi doa minta rumah dalam surga. Kalau Anda tidak membacanya, kemungkinan Anda masuk surga tapi gelandangan surga. Dengar gelandangan? Kalau yang tidak membaca, tidak menghafal, tidak meminta rumah di dalam surga, berarti calon penghuni gelandangan surga. Waspadalah.
Nanti ditutup dengan doa minta rumah di dalam surga. Tapi sebelumnya, yang terakhir nomor 4 tadi tentang apa? Yang nomor 4 tentang apa? Sholat malam. Coba dengarkan 5 menit saja. Wa shollu bil laili wan nasu niyam. Sholatlah malam ketika orang-orang sedang tidur. Pertanyaan, kapan mulai waktu malam? Saat maghrib. Kapan berakhirnya waktu malam? Saat subuh. Coba bantu saya hitung maghrib hari-hari ini. Jam berapa maghrib untuk hari-hari ini? Jam 5 sore lewat 39. Keren. Ini biasa muadzan ini. Bagus ini. Ya. Intinya kira-kira saja biar untuk mempermudah hitungan 5:30. Lalu subuh jam berapa? 4:23 versi umum. Kalau versi Muhammadiyah tambah 8 menit. Ya, 4:30. Saya minta hitung. Tolong dari 4:30 maghrib sampai 4:30 subuh berapa jam? Ayo, bantu hitung. 11 jam. 4:30 maghrib sampai 4:30 subuh itu 11 jam. Artinya malam itu di hari-hari ini ada 11 jam. Dengarkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, dirikanlah sholat. Qumil laila illa, kecuali qalila, sedikit. Diminta untuk sholat sepanjang malam kecuali sedikit untuk tidur. Kapan? Nisfahu awingkus minhu qalila, yaitu pertengahan malam atau dikurangi sedikit, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau ditambahi lalu bacalah Quran dengan tartil. Coba perhatikan, dari jam 4:30 sampai 4:30, 11 jam dibagi 2 biar menjadi pertengahan malam. Jatuhnya jam berapa? Halo? Hai? Halo? Jam berapa pertengahan malam? Tadi 11 jam dibagi 2 berapa? 5 jam setengah. 5:30 maghrib ditambah 5 jam setengah, jatuhnya jam 11. Jadi sebenarnya tengah malam untuk hari-hari ini jam 11. Betul? Artinya kita sholat malam di tengah malam jam 11. Itu sesuai Al-Quran. Jadi kalau kita jam 11 malam lalu sholat malam, itu sudah sesuai Al-Quran, yaitu surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, ayat 2 qumil laila illa qalila, ayat 3 nisfahu awingkus minhu qalila, pertengahan malam, au wingkus, atau kurangi sedikit. Coba jam 10, ya, artinya 1 jam mengurangi dari waktu pertengahan malam, dari jam 11 dikurangi 1 jam, berarti jam 10.
Jam 10 malam itu sudah bisa untuk sholat malam. Ada nggak orang yang sholat malam jam 10? Ada nggak? Halo, jawab, ada nggak? Oh, bisa, alhamdulillah. Biasanya, umumnya sholat malam rata-rata jam berapa? Jam 3. Ya, jam setengah 3, ada yang jam 2, ada yang jam 4. Itu boleh semuanya. Tapi yang saya ingin ceritakan, awal mula perintah sholat malam di pertengahannya. Maka pertengahan malam itu bisa geser-geser, tergantung kapan mulai maghrib, kapan berakhir malam, yaitu waktu subuh datang. Baik, saya persingkat. Pernah nggak kalau bulan Ramadan sholat taraweh? Pernah nggak? Sholat taraweh itu termasuk sholat malam bukan? Saya ulangi, sholat taraweh termasuk sholat malam bukan? Kalau Anda sholat taraweh jam berapa? Habis Isya jam berapa? Katakanlah jam setengah 8. Berarti jam setengah 8 itu sudah waktunya sholat malam belum? Halo, sudah termasuk malam, tapi bukan pertengahan malam, bukan juga sedikit sebelum malam, bukan juga sepertiga malam, bukan juga seperdua malam. Tapi boleh nggak ngerjakan habis Isya langsung? Boleh. Nah, sekarang kalau bukan bulan Ramadan, Anda pernah nggak sholat malam setelah Isya? Nah, ini jadi persoalan. Padahal kalau Ramadan boleh, tapi kenapa di bulan selain Ramadan kok nggak pernah? Karena malas. Makanya Nabi pesan, kalau orang sekiranya nggak bisa bangun di tengah malam, maka sebelum tidur sholatlah. Sebelum tidur minimal sholat witir, walaupun hanya 1 rakaat. Itu sudah disebut qiyamul lail. Ingat, utamakan pertengahan malam. Utamakan pertengahan malam. Boleh yang sebelum pertengahan malam atau 2/3 malam. Intinya laksanakan sholat malam, maka dijamin masuk surga. Siap? Katakan, aku siap. Qiyamul lail. Aku siap. Pertengahan malam, sholat malam. Aku siap untuk berusaha melaksanakan sholat tiap malam. Ya Allah, berilah kemudahan. Amin. Yang terakhir, untuk dapat rumah di surga, bacalah surat 66 ayat 11. Ayat berapa? Surat berapa? Ulangi. Surat 66 ayat 11. Surat 66 itu surat At-Tahrim. Ayatnya 11. Intinya itu doa yang dibaca istri Fir'aun, yaitu minta rumah di dalam surga. Bacaannya begini, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ikuti saya pelan-pelan. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Saya sambung. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Semua angkat tangan, memohon, berdoa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin,
Rabbibnili indaka baitan fil jannah ya Rabbi, ya Tuhanku, dirikanlah, bangunkanlah di sisimu rumah untukku di dalam surgamu. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Sampai jumpa lagi bersama Mas Al di lain kesempatan. Terima kasih. Jawab salam dengan sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan.